Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Sedikit kisah Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Sifat-sifat mulia Sayyidina Khadijah. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha merupakan sosok wanita yang bernasab mulia dan memiliki semua sifat mulia seorang wanita. Para ahli sejarah mengatakan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha memiliki tutur kata yang baik, kepribadian yang kuat, akal yang cemerlang, akhlak yang mulia, kecantikan sempurna, serta cita-cita yang luhur. Beliau juga dianugerahi firasat yang tepat, pandangan yang jauh ke depan, serta keahlian dalam mengatur segala hal. Sayyidina Nafisah mengatakan mengenai sifat-sifat Sayyidina Khadijah, Kanat Khadijah imra'ah hazimah, jaldah syarifah, ma'ama aradallahu biha minal karama wal khair, wa hiya yawma idhin awsatu Quraisyin nasaba, wa a'zamuhum syarafa, wa aktsaruhum mala, wa kullu qaumiha kana harisan ala nikahiha law qadara ala dhalik, talabuha wa badalulahal amwal. Khadijah adalah seorang wanita yang tegas dan tangguh, lagi mulia, terlebih dengan kemuliaan dan kebaikan yang Allah kehendaki baginya. Pada masa itu ia termasuk yang paling mulia nasabnya di kalangan Quraisy, paling tinggi kehormatannya, dan yang paling banyak hartanya. Seluruh kaumnya sangat berharap dapat menikahinya jika mereka mampu. Jika mereka mampu, mereka melamarnya dan menawarkan kepadanya berbagai harta. Walaupun beliau memiliki nasab yang mulia, beliau tidak mengandalkan nasab saja, tapi juga berusaha untuk membangun kemuliaan dengan usaha sendiri. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah syair, lasna wa in ahsabuna karumat mimman al ahsabi yattakilu. Walaupun nasab kami mulia, namun kami bukanlah orang-orang yang bersandar semata pada nasab. Nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu misla ma fa'alu. Kami membangun sebagaimana leluhur kami dahulu membangun, dan kami berbuat sebagaimana mereka dahulu berbuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang amalnya memperlambatnya, nasabnya tidak akan mempercepatnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi Sayyidatina Khadijah ini perempuan yang sukses. Sukses dalam bekerjanya. Kemudian kecantikannya luar biasa. Bunga kota saat itu. Kemudian nasabnya luar biasa. Cuma begitulah, orang itu jangan asal mengadakan nasab. Bapak alim, anak bodoh, ya percuma saudara. Tidak bisa manusia itu hanya mengandalkan nasab akan mempertahankan kemuliaannya, nggak bisa. Emangnya kalau bapak kenyang, anak pasti kenyang. Ya harus makan seperti mana bapaknya makan. Begitulah juga bapak alim, anaknya akan jadi alim. Ya harus belajar supaya alim seperti bapaknya, harus berbuat amal soleh supaya soleh seperti bapaknya. Begitu. Nah, kemudian Sayyidatuna Khadijah ini luar biasa ya, sukses dalam perdagangannya. Orang-orang itu banyak ingin meminang tapi minder karena lihat kok nggak mampu untuk supaya bisa menjadi pendamping Siti Khadijah. Banyak yang minder saat itu. Terus karena demikian tinggi akhlak Sayyidah Khadijah, kaum Quraisy menyebutnya dengan At-Tahirah, wanita suci, dan Sayyidatu Quraisy, pemimpin wanita kaum Quraisy. Jadi begitu lihat akhlaknya, jujur, kemudian rapi, semuanya disebut At-Tahirah. Dikenal sebagai perempuan suci, At-Tahirah. Ada juga yang menyebut Sayyidatu Quraisy, ya, ini pemimpin, seorang wanita yang jadi pemimpin dan panutan di kalangan Quraisy. Padahal saat itu ya jahiliyah, orang tidak menghargai perempuan ya, tapi beliau disebut Tahirah, disebut Sayyidatu Quraisy. Terus Zubair bin Bakar mengatakan, wa kanat Khadijah tud'a fil jahiliyah at-tahirah.
Khadijah dijuluki At-Tahirah di masa jahiliyah sebelum Islam. At-Taimi mengatakan, kanat tusamma sayyidah nisa Quraisy. Beliau dinamakan dengan pemimpin wanita Quraisy, pedagang yang terhormat. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha merupakan saudagar kaya yang cerdas dalam mengatur perdagangan. Ibnu Ishaq mengatakan, wa kanat Khadijah bintu Khuwailid imra'ah tajirah data syarafin wa malin tasta'dirur rijal fi maliha wa tudaribuhum iyyahu bi syai'in taj'alu lahum minhu wa kanat Quraisyun qauman tujara. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang, memiliki kemuliaan dan kedudukan dan kaya. Ia mempekerjakan para lelaki untuk mengelola hartanya dan menjalin kerjasama dengan mereka dengan sistem bagi hasil yang ia tetapkan untuk mereka. Adapun kaum Quraisy adalah kaum yang berprofesi sebagai pedagang. Jadi bosnya Siti Khadijah yang ngasih modal, menyediakan barang, kasih persentase, dihitung Siti Khadijah. Padahal orang-orang Arab itu tujar, orang-orang ahli dagang. Beliau lebih. Jadi sukses betul beliau. Terus beliau memilih orang-orang yang cakap dan jujur dalam pekerjaan ini. Oleh sebab itu beliau memilih Nabi Muhammad SAW menjadi wakilnya berdagang ke Syam. Beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW saat meminatnya berdagang, inni da'ani ilal bi'isati ilaik ma balagani min sidki hadisik wa udmi amanatik wa karami akhlakik wa ana u'tika di'fa ma u'ti rijla min qaumik. Sungguh yang mendorongku untuk mengutus panggilan kepadamu adalah kabar yang sampai kepadaku tentang kejujuran tutur katamu, besar amanahmu dan kemuliaan akhlakmu, dan aku akan memberimu 2 kali lipat dari apa yang bisa aku berikan kepada lelaki lain dari kaummu. Jadi orang itu saudara kalau berdagang, kalau kepingin sukses, cari orang jujur dan amanat. Kalau ketemu dengan orang yang jujur amanat, jangan kamu eman untuk gaji lebih. Tuh lihat Siti Khadijah nih. Cari jujur dan amanat, ketemu Nabi 2 kali lipat, hasilnya berlipat-lipat ganda keuntungannya. Jujur dari kali, bagaimana putri Nabi Allah Syu'aib itu, inna khaira man istajartal qawiyal amin. Al-qawi, qawi imanu, kuat imannya, kemudian kuat tenaganya, kuat pikirannya, dan amanat. Amanat ini pertama yang diangkat di akhir zaman. Beliau memilih orang yang jujur dan orang yang amanat. Gak ada yang seperti Rasulullah saat itu. Dipinang untuk bekerja membawa barang dagangan ke negeri Syam, dikasih 2 lipat gaji. Tapi sebetulnya ada juga rahasia dari Siti Khadijah, ingin melihat sosok Muhammad SAW ini. Karena itu didampingi dengan orangnya Siti Khadijah, yaitu Maisarah, untuk mencari informasi dan kabar siapa Muhammad yang sebenarnya ini. Kok nggak seperti yang lainnya gitu ya. Terus Sayyidah Khadijah membuktikan bahwa wanita bisa bekerja dan menjadi kaya tanpa harus tampil di hadapan lelaki, tanpa harus melakukan muamalah yang diharamkan seperti riba di zaman itu. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pedagang yang jujur tidak kalah keutamaannya dengan syuhada. Nabi SAW bersabda, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada. Dikala banyak wanita bertabarruj di zaman itu, sebagaimana firman Allah, bertabarruj itu membuka auratnya, berpenampilan menor, berpaes, berdandan untuk orang-orang laki yang tidak halal baginya. Wanita saat itu bertabarruj. Siti Khadijah sukses dagangnya tapi tidak keluar rumah, tidak ada tabarruj. Bisa perempuan itu sukses, ada apa sampai mengorbankan agamanya hanya sekedar untuk cari titel dan ketenaran dan dunia? Bisa, itu lihat Siti Khadijah. Terus wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula,
dan janganlah kalian berhias serta bertingkah seperti tabarruj jahiliyah dahulu. Sayyidatina Khadijah menjaga kemuliaannya dan menjalankan bisnis di rumah tanpa harus pergi keluar, sehingga beliau dijuluki dengan At-Tahirah, wanita suci. Khadijah memilih Nabi SAW menjadi suaminya karena akhlaknya. Sayyidatuna Khadijah juga adalah contoh bagi wanita dalam mencari suami yang baik. Banyak lelaki yang melamar beliau dan menawarkan kekayaan, namun beliau menolaknya. Tapi beliau justru memilih Nabi SAW yang saat itu tidak memiliki apa-apa. Diriwayatkan bahwa Sayyidatuna Khadijah berkata kepada Nabi saat melamarnya, "Ya ibn Am, inni qad raghibatu fik li garabatika minni wa syarafika fi qaumik wa wasitatika fihim wa amanatika indahum wa husni khulqik wa sidqi hadisik." Wahai putra pamanku, sungguh aku telah menaruh ketertarikan kepadamu karena kedekatan kekerabatanmu denganku, kemuliaanmu di tengah kaummu, kemuliaan nasabmu di antara mereka, amanahmu yang diakui, akhlakmu yang baik dan kejujuran ucapanmu. Perhatikan, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha tidak menyebut rupa atau harta, tetapi menyebut nasab, sifat amanah, akhlak dan kejujuran. Inilah pondasi sejati dalam memilih pasangan. Demikian semestinya yang dilihat kaum wanita dalam memilih suami. Jangan hanya tergiur harta dan ketampanan, namun adalah akhlak, tanggung jawab dan sifat amanah. Ya, jadi turunan, akhlak, kemudian agama. Ini yang harus menjadi pertimbangan setiap orang yang mencari jodoh. Turunan, kenapa? Karena watak itu akan bisa nurun. Watak akan bisa nurun. Kata Nabi SAW, "Ikhtaru li nitofikum fa innal irga dassas." Hati-hati, jangan asal menaruh sperma kepada segala rahim perempuan, karena turunan itu akan berpengaruh gennya kepada anak cucu nantinya. Awas, hati-hati. Yang kedua yaitu agama, harus Islam. Islam ahlu sunnah wal jamaah, jangan enggak. Ini harus dipertahankan. Islam bukan ahlu sunnah jamaah, jangan. Agak keliberalan, jangan. Murni. Islam yang khawarij, pengaruh, benci karomah, benci aulia, wahabi, jangan. Ahlu sunnah wal jamaah, murni, pertahankan itu. Kemudian akhlak, akhlak. Tiga ini, dan ini semuanya terkumpul pada Rasulullah. Semuanya terkumpul pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat begini, idza ra'aitum man inta manhu dinahu wa irdah atau khuluqah fazawwijuh illa taf'alu takun fil ardi fitnatun wa fasadun kabir. Kalau ketemu lelaki yang bagus akhlaknya, agamanya benar, akidahnya benar, kawinkan. Jangan tunggu kaya dan tampannya. Kenapa? Kalau pandangan kamu, nilainya kamu bukan dua ini, akan terjadi banyak nanti fitnah dan kerusakan di atas bumi ini. Ya, nanti akhirnya anak kamu dibuat main-main nantinya. Terus Sayyidatuna Khadijah memiliki cita-cita tinggi. Sayyidatuna Khadijah merupakan wanita yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Beliau Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha telah mendengar sejarah dan kabar tentang berbagai agama. Beliau mengetahui telah dekatnya kedatangan seorang nabi yang akan diutus di Mekah dan memiliki cita-cita tinggi untuk bisa menjadi istri nabi tersebut. Dalam kitab-kitab sejarah disebutkan bahwa wanita Quraisy memiliki hari raya pada bulan Rajab untuk berkumpul. Suatu saat ketika mereka berkumpul, seorang Yahudi datang dan berkata, "Ya Nisa Taima,
innahu sayakunu fi baladikunna nabiyyun yuqalu lahu Ahmad yub'atsu birisalatillah fa ayyuma imra'atin istata'at an takuna zawjan lahu faltaf'al. Hai para wanita Taima, sungguh hampir tiba saat kedatangan seorang nabi di antara kalian yang bernama Ahmad yang akan diutus dengan risalah Allah. Siapa di antara kalian yang mampu untuk menjadi istrinya, maka usahakanlah. Para wanita Quraisy menganggapnya gila, melemparinya dengan kerikil dan berbuat kasar padanya. Namun Khadijah radhiyallahu anha tidak seperti wanita lain. Beliau menyimpan baik-baik ucapannya dalam hati. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha mulai mencari tahu siapa kiranya nabi akhir zaman itu. Beliau menyelidiki dan mulai tertarik kepada Nabi Muhammad yang dijuluki kaumnya dengan Al-Amin. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha ingin memastikan dugaannya. Beliau mengirim utusannya kepada Nabi Muhammad untuk memintanya membawa kafilah dagang ke Syam dengan imbalan yang besar. Nabi Muhammad menyetujuinya. Lantas Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha mengirim budak lelakinya yang bernama Maisarah untuk ikut dalam kafilah dagang itu dan memperhatikan beliau. Dalam perjalanan itu Maisarah melihat berbagai keajaiban pada diri Nabi. Awan selalu menaungi beliau dimanapun beliau berada. Waktu yang ditumpuh menjadi lebih cepat dan keuntungan dagang yang berlipat karena kejujuran dan kebaikan akhlak beliau. Pendeta Nasura berkata kepada Maisarah, telah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah. Wa huwa akhirul anbiya wa ya laitani udrikuhu hina yu'maru bil khuruj. Dialah nabi terakhir, andai aku mendapati masa beliau telah diutus. Saat Nabi Muhammad SAW pulang, Sayyidatuna Khadijah melihat dua malaikat menaungi beliau yang sedang berada di atas unta. Maka semakin besar keyakinan bahwa beliau adalah nabi akhir zaman. Maisarah menceritakan kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha semua keajaiban yang ia lihat dan apa yang dikatakan oleh pendeta Sura. Lalu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha mengabarkan kepada sepupunya Waraqah, seorang Nasrani yang telah mempelajari berbagai agama. Maka Waraqah berkata, "In kana hadza haqqan ya Khadijah, inna Muhammadan nabiyyu hadhil ummah wa qad araftu annahu kainun li hadhil ummah nabiyyun muntadhar hadha zamanu." Ya Khadijah, jika ini benar maka Muhammad adalah nabi umat ini. Aku sudah tahu bahwa ada nabi yang ditunggu dan ini adalah zamannya. Hilanglah keraguan Khadijah dan yakinlah bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang ia cari-cari. Maka beliau pun melamar Nabi dan menikahinya. Ini salah satu alasan beliau menikahi Nabi. Ibnu Hajar dalam Al-Ishab menuturkan, wa kana sababu raghbatiha fihi ma hakahu la ghulamuha Maisarah mimma syahadahu min alamatin nubuwah qabla al-bi'sah wa mimma sami'athu min Buhaira ar-raghib fi haqqihi lamma safara ma'ahu Maisarah fi tijarati Khadijah. Adapun sebab ketertarikan kepadanya adalah apa yang diceritakan oleh budaknya Maisarah tentang tanda-tanda kenabian yang ia saksikan sebelum masa diutusnya beliau, serta apa yang pernah ia dengar dari pendeta Buhaira tentang diri beliau ketika Maisarah bepergian bersamanya dalam perdagangan milik Khadijah. Ini cita-cita perempuan itu harus begitu ya, jadi pendamping orang yang soleh. Jangan yang tampan tapi kesolehannya nggak dipikir. Jangan karena syahwat. Karena itu jangan asal kenal ada di chatting, jadinya nggak benar. Allah itu ciptakan dua kok, ada perempuan solihat, ada thayyibat, ada perempuan khabitat. Ya untuk jabat jodoh masing-masing. Yang thayyibat dapatnya jodoh thayyibin, dapat jodoh laki-laki yang baik, pas persis. Yang tidak baik, ya jodohnya nggak baik jadinya. Nah, kamu jangan jadi perempuan yang tidak baik. Itu lihat Siti Khadijah. Punya cita-cita seperti begitu, dapat. Minta kepada Allah usaha, walaupun umurnya lebih tua, walaupun udah punya 2 anak. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi bisa mau dengan Siti Khadijah? Lebih mudah
dan masih sendiri, masih single ya. Karena itu jodoh itu di tangan Allah, asal beneran jujur dari hati, Allah takdir kok. Allah takdir, Masya Allah. Terus menyumbangkan harta untuk suami dan dakwah. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha merupakan sosok istri yang berbakti dan setia. Beliau menyerahkan semua hartanya kepada Nabi untuk digunakan sesuai dengan yang dikehendakinya. Beliau juga menghadiahkan budaknya Zaid bin Harithah untuk membantu dan memenuhi semua kebutuhan Nabi. Sebagian ulama mengatakan mengenai ayat wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Al-Baghawi mengatakan mengenai ayat ini bimali Khadijah summa bil ghanaim. Maksudnya Allah mencukupkanmu dengan harta Khadijah, kemudian dengan harta rampasan perang. Dalam tafsir Ar-Razi diriwayatkan ruwiya annahu alaihi salam dakhala ala Khadijah wa huwa maghmum faqalat lahu malak faqala az-zamanu zamanu gadhin fa in ana badaltul mal yanfudu maluki fa astahi minki wa illam abdul akhafullah fada'at Quraisyan wa fihim as-Siddiq. Qala as-Siddiq fa akhrajat dananira wa sabbadha hatta balagat mablaghan lam yaqa' basari ala man kana jalisan qaddami li kasratil mal. Thumma qalat ishhadu anna hadzal mal maluh in syaa farraqahu wa in syaa amsakahu. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan gundah. Ia bertanya, "Ada apa denganmu?" Beliau menjawab, "Ini masa paceklik. Jika aku membelanjakan harta, hartamu akan habis dan aku merasa malu kepadamu. Namun, jika aku tidak membelanjakannya, aku takut kepada Allah." Maka Khadijah memanggil para pembesar Quraisy, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sahabat Abu Bakar berkata, Sayyidina Khadijah mengeluarkan dinar-dinar dan menumpahkan hingga begitu banyaknya, sampai aku tidak dapat melihat orang yang duduk di hadapanku karena banyaknya harta itu. Kemudian Sayyidatuna Khadijah berkata, "Ishhadu anna hadzal mal maluh, insya'a farraqahu wa insya'a amsakahu." Saksikanlah bahwa harta ini adalah miliknya Nabi Muhammad SAW. Jika ia ingin membagikannya, bagikanlah. Jika ia ingin menahannya, tahanlah. Demikian semestinya seorang istri yang selalu berusaha membantu perjuangan suami. Ya, jadi Siti Khadijah ini tidak melihat dia punya harta ketika sudah mendapatkan Rasulullah. Digunakan untuk membantu kesuksesan suaminya seorang Nabi. Satu saat Nabi ini malu, begitu banyak Siti Khadijah membantu, dan saat itu krisis dan jadi pembaikotan dan banyak perlu biaya untuk umatnya Nabi ini. Nabi menyatakan, "Siti Khadijah, kalau anak bagi-bagi terus harta kamu bisa habis tadi. Tapi kalau enggak anak kasih, tidak ada untuk mereka, anak takut sama Allah, ini gimana nih? Mereka sangat memerlukan bantuan." Panggil tokoh-tokoh Quraisy saat itu, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Setelah duduk semuanya, itu hartanya nggak ada bank dulu, Pak. Hartanya semuanya yang ada di gudang atau di berangkas, keluarkan semuanya, ditumpuk. Uang emas di dinar itu bertumpuk sampai kata Sayyidina Abu Bakar, tumpukan tadi itu menghalangi aku bisa melihat orang di mukaku. Sambil menyatakan kepada mereka, ini semuanya bukan hartaku ya, ini hartanya suami saya. Mau dibagi, mau nggak dibagi, terserah sama dia. Begitu saudara. Sekarang tukaran minta firok kalau sudah begitu. Karena itu nggak ada habis-habisnya kalau kita cerita Siti Khadijah nih. Masya Allah. Terus wanita soleh seperti itulah yang paling berharga bagi seorang lelaki. Nabi SAW bersabda, "Ma afada 'abdun ba'dal Islam khairun lahu min zaujin mu'minah idza nadhara ilaiha min zaujina." Terus idza nadhara ilaiha sarrathu wa idza ghaba anha hafizathu min nafsiha wa malihi. Maukah aku beritakan kepada kalian tentang sebaik-baik harta simpanan, yaitu wanita solehah. Apabila suaminya memandangnya, ia membuatnya bahagia. Apabila suaminya memerintahkannya, ia mentaatinya.
dan apabila suaminya tidak berada di sisinya, ia menjaganya, menjaga dirinya dan kehormatannya. Jadi kalau dipandang oleh suami menyenangkan. Kenapa? Kelihatan cantik, selalu senyum, tutur katanya indah, bagus, penuh dengan rayuan, ya. Dan itu perempuan yang salihah itu. Kemudian perempuan yang salihah itu kalau diperintah itu nurut, nggak pakai protes, debat, ya. Ribut terus jadinya, nurut. Apalagi disuruh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau suami nggak ada, jangan pumpung-pumpung dihabisin hartanya. Kalau suami nggak ada, jaga dirinya. Nggak asal dia kumpul dengan semua orang, sapa sana sapa sini, ya, menyapa sana menyapa sini. Kemudian dia jaga, hartanya dijaga. Jangan habis-habisan, ya, jangan habis-habisan. Sandal kakinya 2, sandalnya 7. Lah mahal lagi, ya. Tasnya jejer ada 20. Ini jualan ini, ya. Terus Tempat Rasulullah bermusyawarah. Kehidupan Sayyidatuna Khadijah dan Rasulullah saling mendukung dan melindungi, seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para istri adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Para ahli sejarah menjuluki Sayyidatuna Khadijah sebagai Wazirus Siddiq karena beliau selalu membantu Rasulullah. Al-Maqdisi mengatakan, wa kanat wazira sidqin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa azarathu bi nafsiha wa anathu bi maliha wa dhaharathu bi ishratiha wa kana laha jismun wa jamalun wa syarafun wa aqlun. وقد قيل أنها أول من أسلم وصلى بعد رسول صلى الله عليه وسلم. Beliau adalah penolong yang tulus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menguatkannya dengan dirinya, membantunya dengan hartanya, dan mendukungnya dengan kebersamaan hidupnya. Ia memiliki fisik yang baik, kecantikan, kemuliaan, dan kecerdasan. Dan telah dikatakan bahwa ia adalah orang yang pertama masuk Islam dan melaksanakan sholat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi wazirah, apa wazirah itu? Dubes itu ya, atau apa namanya, menteri. Sangat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menterinya Nabi. Ini bukan menterinya raja atau presiden, menterinya Nabi. Jadi pilihan betul itu wazirah. Ya. Karena itu luar biasa ini Siti Khadijah. Terus ulama lain mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtarimuha wa yukrimuha wa yuwadduha wa yushawiruha fi umuri kulliha wa kanat wazira saduq sahibata azmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghormatinya, memuliakannya dan mencintainya. Beliau bermusyawarah dengannya dalam seluruh urusannya. Ia adalah penasehat yang tulus dan dapat dipercaya, serta wanita yang memiliki keteguhan tekad. tidak ada Pak, perempuan yang diajak musyawarah kemudian kasih usulan yang tepat itu jarang. Biasanya maunya sendiri. Ya misalnya kalau musyawarah itu cari yang termahal. Misal mau ngawinkan anaknya, itu loh kuade itu 70 juta bagus. Ya ente-entean itu. Tapi kalau Siti Khadijah itu diajak musyawarah dalam dakwah. Ya, dalam dakwah, dalam Islam seperti tadi itu. Ya apa ini? Saya langsung hartanya dikasihkan, tempat musyawarahnya Nabi. Perempuan yang selalu diajak musyawarah sama Nabi. Coba kalau inti misalnya urusan dakwah musyawarah sama istri, tinggal turu. Nah, ini karena itu luar biasa, pilihan. Karena itu Allah pilihkan kepada Nabi dikala Nabi mengajarkan tauhid dan orang musyrik, beliau menjadi istri Rasulullah, menjadi orang pertama yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ini menunjukkan bahwa Sayyidatuna Khadijah merupakan sosok yang cerdas dan berakal, dan akal itulah anugerah Allah yang paling berharga. Dalam sebuah syair yang disebutkan, wa afdalu qasmillah lil mar'i aqluhu falaysa minal asya'i syai'un yugaribuh. Sebaik-baik bagian yang Allah karuniakan kepada seorang adalah akalnya. Tak ada satupun anugerah yang dapat menandinginya. Idza akmalar rahmanu lil mar'i aqlahu faqad kamulat akhlaquhu wa ma'aribuh.
Apabila Ar-Rahman telah menyempurnakan akal seorang hamba, maka sempurna pula akalnya dan tercapailah segala tujuannya. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha memiliki peran yang sangat besar dalam meneguhkan hati Nabi Muhammad yang pertama kali menerima wahyu. Saat Nabi pertama kali ketemu Jibril, Nabi pulang dalam keadaan hati yang ketakutan. Sayyidatuna Khadijah menyelimuti Nabi dan menenangkan beliau. Setelah hilang ketakutannya, Sayyidatuna Khadijah menanyakan apa yang terjadi padanya. Maka Nabi berkata, "Qad khasyitu ala nafsi ya Khadijah mali." Wahai Khadijah, apa yang terjadi padaku? Aku mengkhawatirkan diriku sendiri dan mengisahkan apa yang terjadi. Rasulullah SAW khawatir yang mendatangi beliau adalah setan. Maka Sayyidatuna Khadijah menghibur beliau. Sudah lama Sayyidatuna Khadijah menduga bahwa suaminya akan menjadi nabi. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Kalla abshir, fa wallahi la yuhzikallahu abada, innaka latasilur rahim wa tasdukul hadis wa tahmilul kalla wa takrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq." Tidak mungkin, tetapi berbahagialah, demi Allah, Allah tidak mungkin akan membuatmu terhina, sebab engkau selalu menyambung hubungan kekerabatan, jujur dalam ucapan, membantu orang yang tidak memiliki kuasa, memberi kepada yang tidak punya, menjamu tamu dan menolong atas musibah yang menimpa. Beliau juga berkata, "Absyir ya na'am, wasbut fa walladhi nafsu Khadijah biyadih, inni la arju an takuna nabiyya hadhil ummah." Berbahagialah wahai putra pamanku, demi Tuhan yang jiwa Khadijah berada dalam kuasanya, sungguh aku berharap engkau adalah nabi umat ini. Lalu Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW kepada sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Beliau adalah seorang ulama yang besar yang beragama Nasrani, yang telah membaca Injil serta kitab-kitab terdahulu. Beliau sudah sangat tua dan sudah tidak dapat melihat. Waraqah berkata kepada Nabi, "Hadan namus alladhi unzila ala Musa, ya laitani fiha jada'a akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk, lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udi, wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara." Yang datang padamu adalah namus, malaikat yang dahulu datang kepada Musa. Andai saja aku masih kuat saat itu, andai saja aku masih hidup saat kaummu mengusirmu, tiada seorang lelaki pun yang datang dengan membawa apa yang kau bawa, kecuali akan diganggu. Andai aku dapati hari itu, tentu aku akan menolongmu sekuat tenagaku. Maka Nabi SAW menjadi lebih ringan menerima keadaannya. Pertama masuk Islam. Jadi Nabi itu melihat malaikat Jibril itu luar biasa gedenya dalam bentuk aslinya, punya 600 sayap, dilihat menjulang lampu langit, barat dan timur penuh malaikat Jibril. Kemudian dipeluk Nabi dengan malaikat Jibril, "Iqra, baca." Itu Nabi betul-betul takut gitu ya, karena pertama melihat saat itu. Ketika sampai ada di rumah, beliau ketika takut. Setelah agak mereda, dia menyatakan, "Aku takut, yang aku lihat ini." Jangan takut, kata dia. Inti harus berbahagia. Nah, kamu bukan orang yang nggak beres. Inti adalah orang yang silaturahim, inti menghormati tamu, kamu berakhlakul karimah, kamu begitu. Sampai akhirnya dibawa Nabi ini supaya yakin kepada Waraqah bin Naufal. Iya, itu yang pernah datang kepada Nabi Musa, itu yang pernah datang kepada para anbiya. Saya yakin kamu adalah Nabi yang dijanjikan di akhir zaman. Baru tenang Rasulullah SAW. Ini motivasi daripada istri, gitu loh. Kalau sekarang kan tidak begitu kadang-kadang. Jangan bawa sumpah kalau ke rumah, paham ya? Jadi ini lain ya, karena itu perlu belajar itu bagaimana cara menjadi istri yang sukses itu kalau bisa memotivasi suami untuk sukses. Nah, jangan dirinya lebih sukses daripada suami, kurang itu bukan perempuan yang berhasil. Suami sukses gara-gara dia, itu seharusnya begitu ya.
damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.